Selamat datang di kelas mentoring UAS Matbis ya. Sebelumnya gue perkenalan diri dulu. Nama gue Owen, gue dari jurusan manajemen angkatan 2020 ya. Gue ditugasin sama anggota Senat untuk mengajar matematika bisnis mentoring untuk UAS tahun ini. Jadi karena waktunya juga terbatas, kita langsung mulai aja ya. Lalu untuk soal pertama itu mengenai optimasi fungsi diferensial parsial. Nah, soalnya ini fungsi biaya total yang dikeluarkan perusahaan medika negara yang memproduksi dua vaksin X dan Y adalah C sama dengan QX kuadrat ditambah 3Y kuadrat ditambah QX dikali QY. Dan diketahui harga jual per unit masing-masing vaksin adalah PX sama dengan 7 dan PY sama dengan 20. Hitungan yang pertama itu unit tiap vaksin yang harus diproduksi agar mencapai keuntungan maksimum. Jadi pertanyaan A itu ngomongin tentang si QX-nya dan QY. Karena dia tanya berapa unit tiap vaksin. Nah, vaksinnya ini kan terdiri vaksin X dan vaksin Y kan ya teman-teman. Jadi karena dia ngomonginnya berapa unit, berarti kita berbicara tentang si QX dan QY. Yang kedua adalah berapakah besarnya keuntungan maksimum. Berarti dia berbicara mengenai profit atau keuntungannya dia. Lalu yang C itu buktikan bahwa jawaban A itu adalah benar, bahwa dia itu menyebabkan keuntungan maksimum. Oke, kita langsung masuk aja. Nah, untuk biasanya kalau gue mengerjakan soal seperti ini, biasanya gue langsung tulis dulu apa yang diketahui, biar lebih gampang aja, biar nggak bolak-balik ke soal. Nah, di sini kan yang diketahui ada si C kan tadi, QX kuadrat ditambah 3Y kuadrat ditambah QX dikali QY. Dan ada PX juga, PX ini adalah price-nya si X atau harga vaksin si X adalah sebesar 7. Dan harga si vaksin Y ini adalah sebesar 20 ya. Nah, dari sini dari PX dan PY kita bisa tahu nih, kita bisa cari si total revenue-nya. Karena apa? Kita juga berbicara tentang si P atau si profit-nya dia. Nah, karena dia berbicara tentang si profit, kalau rumus profit atau rumus P itu kan total revenue dikurang total cost kan. Nah, total cost ini udah kita ketahui nih, atau si C ini udah kita ketahui. Berarti kan yang belum kita ketahui adalah si total revenue-nya kan. Nah, rumus mencari total revenue-nya ini adalah PX dikali QX ditambah PY dikali QY. Nah, PX-nya ini kan udah diketahui nih, 7. QX-nya itu tetap. Dan PY-nya ini adalah 20, kita tulis 20, QY-nya ini juga tetap. Jadi total revenue-nya itu untuk sementara adalah 7QX ditambah 20QY. Seperti itu. Dan yang ditanyakan tadi, yang A itu adalah QX dan QY. Yang kedua itu adalah profit maksimum atau keuntungan maksimumnya. Yang ketiga itu adalah apakah benar si QX dan QY adalah benar menyebabkan keuntungan maksimum. Nah, kita langsung masuk ke jawaban yang ke A ya. Nah, untuk ke jawaban yang ke A, langkah pertama kita harus mencari si P-nya dulu atau keuntungannya dulu. Nah, tadi kan udah dikasih tahu nih, total revenue-nya ini adalah 7QX ditambah 20QY. Ya kan? Nah, total cost-nya ini adalah yang ini, teman-teman. Bentar ya. Nah, yang ini. Atau C atau total cost sama aja. C ini sebagai cost. Ya, sama aja. Nah, jadi tinggal kita kurangin aja. Kita masukin TR-nya ini kan 7QX ditambah 20QY dikurang dalam kurung. Diusahakan kalau misalkan kita pengurangan, usahain yang mau dikurangin itu kita dalam kurung ya teman-teman. Soalnya kalau misalkan kalau kalian nggak dalam kurung, pasti hasilnya bakal beda. Jadi pasti takutnya kalian bakal tulis 7QX ditambah 20QY dikurang QX kuadrat, lalu lanjut plus 3QY kuadrat plus QX. QY itu sebenarnya salah, hasilnya pasti bakal beda. Berarti diusahakan kita harus dalam kurung. Nah, baru kita mainkan. 7QX tetap 7QX, 20QY tetap 20QY, min QX, min dikali QX kuadrat adalah min QX kuadrat, min dikali plus 3QY kuadrat, hasilnya min 3QY kuadrat, lalu min dikali plus QX kali QY, itu hasilnya min QX QY. Oke, nah selanjutnya untuk langkah keduanya ini, karena kita mau cari QX dan QY,
otomatis teman-teman harus ingat bahwa kita dari Qx dan Qy ini kita harus memakai prinsip persamaan linear dua variabel yang udah pernah teman-teman dapatkan di SMP atau SMA. Nah, jadi karena dia prinsipnya persamaan linear dua variabel, tentu kita harus punya dua variabel dong, Qx dan Qy. Nah, langkah keduanya itu adalah turunan. Kita harus turunin. Turunannya gimana? Delta Pi terhadap delta Qx. Atau dari persamaan Pi ini yang 7Qx plus 20Qy dikurang Qx kuadrat min 3Qy kuadrat min Qx kali Qy, kita turunin yang Qx-nya aja. Kita turunin yang Qx-nya aja. Nah, kita turunin yang Qx-nya doang. Nah, sekarang kita lihat ke persamaan yang ini nih, yang udah kita cari tadi, yang Pi-nya. Nah, yang mau kita turunin kan si Qx-nya doang kan. Nah, kita lihat satu-satu. 7Qx, berarti termasuk Qx kan. Nah, berarti kita turunin nih. 7Qx kita turunin, berarti jadi 7 ya. Karena variabelnya hilang, Qx-nya hilang. Lalu yang kedua, plus 20Qy. Itu nggak kita turunin ya, soalnya yang mau kita turunin adalah si Qx-nya doang. Lalu selanjutnya min Qx kuadrat. Min Qx kuadrat benar ya, soalnya yang mau kita turunin juga yang mau kita turunin adalah si Qx-nya. Nah, jadi berapa turunannya? Duanya ini kita taruh ke depan. Nih, jadi misalkan seperti ini. Min Qx kuadrat. Maaf ya, tulisannya agak jelek, agak susah nulisnya. Nah, duanya ini kita taruh ke depan, teman-teman. Jadi min 2 Qx. Duanya ini gimana? Kita kurangkan dengan 1. Setiap kali kalau turunan, pasti ininya kita kurangkan dengan 1 pangkatnya. Jadi 2 dikurang 1. Jadi min 2 dikali Qx pangkat 1. Atau 2 dikurang 1 kan 1. Nah, biasanya kalau pangkat 1 ini nggak kita tulis, jadi min 2Qx aja langsung. Nah, lanjut. Min 3Qy kuadrat. Nggak termasuk ya, teman-teman, soalnya yang mau kita turunin adalah si Qx-nya doang. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah min Qx, min Qx kali Qy. Nah, kalau kayak gini, berarti Qx-nya hilang ya, kalau misalkan kita turunin, jadi min Qy. Sama dengan 0. Gitu. Nah, kan 7 dikurang 2Qx min Qy sama dengan 0 nih. Usahakan Qx dan Qy-nya itu memiliki itunya positif, jangan negatif seperti ini. Jadi gimana? Kita pindah ruas, kita pindahkan semuanya ke kanan yang punya variabel Qx dan Qy. Nah, 7-nya ini kan sudah positif, teman-teman. Berarti 7-nya tetap ya. Sama dengan min 2Qx kita pindahkan ke kanan, jadi 2Qx. Nah, min Qy-nya juga kita pindahkan ke kanan, teman-teman. Jadi positif Qy. Jadi 7 sama dengan 2Qx plus Qy. Nah, saya seperti ini. Mau dibalik juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke yang bawahnya. Nah, yang bawahnya baru kita turunin si Qy-nya ini. Delta Pi terhadap delta Qy. Atau persamaan Pi ini yang mau kita turunin adalah si Qy-nya doang. 7Qx kan udah kita turunin kan tadi kan. Nah, 20Qy. 20Qy kalau kita turunin jadi 20 kan. Nah, lalu min Qx kuadrat udah kita turunin, min 3Qy kuadrat. Nah, ini yang perlu kita turunin. Jadinya gimana? Min 3 Qy pangkat 2. Nah, seperti yang tadi gue bilang tadi, kalau pangkatnya ini kita pindahkan ke depan. Jadi min 3 dikali 2 Qy. Nah, 2-nya ini kita kurangkan dengan 1. 2 kurang 1 adalah 1. Jadi min 3 dikali 2 kan min 6. Jadi min 6 Qy. Lalu selanjutnya min Qx kali Qy. Min Qx kali Qy, kalau misalkan kita mau turunin si Qy-nya ini, berarti Qx-nya hilang ya, teman-teman. Qy-nya hilang, teman-teman. Jadi min Qx. Sama dengan 0. Nah, lalu seperti tadi kita pindah ruas biar Qy dan Qx-nya itu memiliki hasil positif. 20-nya kan udah positif nih di ruas kiri. Jadi tetap ya 20. Sama dengan Qx-nya ini kita pindahkan ke kanan, jadi Qx kan, Qx positif. Dan min 6 Qy-nya kita pindahkan ke kanan, jadi plus 6 Qy.
Nah, seperti ini. Jadi QX plus 6QY sama dengan 20 gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Udah jelas ya, sampai sini udah lumayan ya. Oke, nah dari persamaan yang tadi, yang turunan yang ini nih, yang 2QX plus QY sama dengan 7, QX tambah 6QY sama dengan 20, nah baru kita bisa ke persamaan linear dua variabel. Nah, jadi kita tulis 2QX plus QY sama dengan 7, lalu bawahnya QX ditambah 6QY sama dengan 20. Nah, lalu caranya ini yang atas gua kaliin 1, bawahnya kaliin 2. Kenapa? Biar QX-nya ini hilang. Kan QX-nya ini kan 1 kan ini sebenarnya. Nah, gua kaliin satunya ini di yang persamaan pertama. Ini persamaan pertama ya. Ini persamaan kedua. Nah, 2-nya ini kenapa gua kali 2 bawahnya? Ikutin yang ini, yang persamaan 1. Variabel QX kan 2. Nah, baru bawahnya ini gua kaliin 2 semua. Jadinya 2QX dikali 1, 2QX, QY kali 1, QY, 7 kali 1, 7. Nah, bawahnya itu QX kali 2, 2QX, 6QY kali 2, 12QY, sama dengan 20 dikali 2, hasilnya 40. Lalu kita tinggal kurangin. Nah, 2QX kurang 2QX kan habis tuh. Nah, baru yang QY sekarang. Nah, yang QY ini kan punya variabel kan 1 kan, atau konstantanya 1 kan. Nah, berarti 1 dikurang 12. 1 dikurang 12 itu kan min 11 QY. Sama dengan 7 dikurang 40. 7 kurang 40 hasilnya min 33. Nah, sama-sama min bisa kita coret, berarti QY-nya itu didapetin hasilnya adalah 3. Karena 33 dibagi dengan 11. Seperti itu. Nah, baru udah dapat si QY-nya ini, kita masukin ke salah satu persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan 2. Nah, gue pilih persamaan 1. Nah, persamaan 1 kan 2QX ditambah QY sama dengan 7. Nah, 2 yang mau kita cari kan si QX-nya kan. Berarti QX-nya tetap 2QX ditambah QY-nya kita ganti jadi 3. Yang tadi kita cari. Sama dengan 7. Nah, 3-nya ini kita pindahkan ke kanan jadi minus. Berarti 7 dikurang 3. Hasilnya adalah 4. Nah, berarti 2QX sama dengan 4. QX-nya hasilnya adalah 2. Karena 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kita langsung lanjut ke yang B ya. Nah, untuk yang B ini, yang ditanyakan tadi adalah berapakah besar keuntungan maksimum atau Pmax. Nah, P-nya kan udah dapat nih tadi 7QX ditambah 20QY min QX kuadrat. Bentar. 7QX plus 20QY dikurang QX kuadrat min 3QY kuadrat dikurang QX kali QY kan. Nah, kita masukin ke sini, ke persamaan P ini. Nah, QX dan QY-nya kan tadi udah kita cari. QX-nya adalah 2, QY-nya adalah 3. Nah, QX-nya tinggal kita masukin aja. 7 dikali QX, atau 7 dikali 2. 20 QY, berarti QY-nya kan tadi udah kita cari 3 tuh. Berarti 20 dikali 3. Dikurang QX kuadrat. QX-nya tadi kan 2. Berarti 2 pangkat 2. Min 3 QY pangkat 2. QY-nya kan tadi udah dapat 3 kan. Nah, berarti 3 dikali 3 pangkat 2. Dikurang QX kali QY. QX-nya 2, QY-nya 3. Berarti 7 dikali 2, 14. 20 kali 3, 60. Dikurang 4, 2 pangkat 2. Dikurang 3 kali 3 pangkat 2, 9. 9 kali 3, 27. Dikurang 6. Hasilnya adalah 37. Oke, kita langsung ke C. Nah, yang C ini yang dia tanya adalah apa? QX dan QY apakah benar dia menyebabkan keuntungan maksimum? Nah, kita langsung masuk ke yang tadi, yang kita cari tadi. Yang turunan tadi nih, yang ini, teman-teman. Nah, ini kita bawa ke jawaban yang C. Nah, untuk yang QX, kita masukin. QX-nya kan tadi udah kita dapat 2. QY-nya udah dapat 3. Berarti 7 dikurang 2 kali 2, karena 2 QX. QX-nya kita ganti jadi 2. QY-nya kita ganti jadi 3. Berarti 7 dikurang 4, dikurang 3. Hasilnya adalah 0. Dan untuk yang QY, persamaan QY kan tadi udah dapat 20 dikurang 6Y, min 6 QY dikurang QX. Berarti 20 dikurang 6 kali 3 dikurang 2. Hasilnya adalah 0. Nah, kalau misalkan dia sudah 0, berarti keuntungan dia sudah maksimum.
Seperti itu. Pembuktiannya seperti itu. Kak, saya mau tanya. Iya. Kalau misalnya hasilnya nggak maksimum itu berapa ya yang bisa dikatakan jadi nggak maksimum? Kalau maksimum itu dia pasti 0. Kalau misalkan dia tiba-tiba hasilnya 1, tiba-tiba hasilnya min berapa, berarti dia nggak maksimum atau mungkin salah hitung. Seperti itu. Jadi kalau hasil 0 udah pasti maksimum, sedangkan kalau di lain dari 0 berarti nggak maksimum gitu ya? Iya, benar. Terima kasih, Kak. Oke. Kok mau nanya kok? Oke. Mau nanya apa? Kalau misalnya yang tadi itu salah satunya aja yang 0, berarti gimana kok? Kalau misalkan salah satunya 0. Ya. Kayaknya sih nggak mungkin ya, soalnya kayak rata-rata pernah aku kerjain rata-rata kayak hasilnya pasti 0 gitu. Iya, pasti dia kayak ini, dua-duanya tuh pas, kalau nggak dua-duanya pasti 0, atau enggak dua-duanya itu hasilnya pasti beda gitu. Kalau salah satu jarang ketemu sih gitu. Kira-kira menjawab nggak? Oh, berarti kalau misalnya salah satu nggak 0, berarti bukan maksimum ya kok? Iya, dia nggak maksimum. Oke, makasih kok. Iya. Oh, maaf, tadi Ki X-nya itu 2 ya kok ya? Ki-nya 3 ya? Iya. Oke. Thank you kok. Iya. Iya, Q-nya 3, Q-X-nya 2 ya, yang tadi tanya. Oke. Kak. Ya. Saya mau nanya. Iya. Kalau fungsi maksimum bukannya itu kurang dari 0 ya? Bisa juga, tapi kalau cara tersimpel seperti ini. Kalau misalkan mau yang kurang dari 0 ya. Itu kok Q-X turunan X. Nah, iya, yang ini ya. Kita ambil yang ini. Nah, kalau misalkan mau kurang dari 0, kita harus turunin dia 2 kali, teman-teman. Jadinya min 2. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 0, berarti dia nggak maksimum. Nah, ada 2 cara. Cara pertama bisa kurang dari 0, cara kedua juga seperti ini juga bisa. Tadi, thank you ya yang tadi. Gue nggak tahu namanya siapa itu. Cindy kok. Oke. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Oke. Nomor 2 itu kita berbicara mengenai optimasi Lagrange diferensial parsial. Nah, gue bacain soalnya, di era pandemi COVID-19 ini, kita diwajibkan banyak mengkonsumsi buah-buahan segar. Kepuasan seorang konsumen dalam mengkonsumsi 2 macam buah, yaitu apel, X, jeruk adalah Y, adalah sebesar U sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 2. Pendapatan atau anggaran untuk membeli kedua buah tersebut adalah 250.000. Lalu harga apelnya 75.000 per buah, dan harga jeruk 25.000 per buah. Lalu pertanyaannya adalah, berapa jumlah apel dan jeruk harus diperoleh agar mencapai kepuasan optimum? Yang kedua, hitung nilai kepuasan optimum yang bisa dicapai. Nah, langsung aja kita masuk ke diketahuinya. Diketahuinya itu adalah U sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 2. Nah, PX-nya ini adalah 75.000. Nah, karena dia harga apel itu kan tadi dimisalin X ya. Nah, karena harga, berarti kita tulisnya PX. P itu adalah sebagai price. Price-nya si X. X-nya siapa? Apple. Jadi, harganya si Apple adalah 75.000. Dan si PY. PY itu harga jeruk. Jeruk kan tadi udah dimisalin Y kan. Jadi, PY sama dengan 25.000. Nah, lalu ada income atau pendapatan. Pendapatannya adalah 250.000. Nah, dari sini kita bisa buat budget line-nya. Budget line-nya itu rumusnya adalah PX dikali QX ditambah PY dikali QY sama dengan I. Nah, lalu kita masukin aja. PX-nya kan tadi 75.000. QX-nya ini tetap QX atau kalian mau tulis X juga nggak apa-apa, sama aja. Lalu PY 25.000, QY boleh tulis Y, boleh tulis QY, sama aja. Sama dengan income-nya adalah 250.000. Nah, tadi pemisalan apel adalah X, jeruk adalah Y. Yang ditanya adalah tadi, berapakah jumlah apel dan jeruk yang harus diperoleh agar mencapai kepuasan optimum. Nah, berarti kita berbicara mengenai si QX dan QY kan. Lalu yang kedua adalah total utility. Nilai kepuasan optimum atau nilai si U ini, teman-teman. Berapa?
Nah, tentunya kita harus mencari si X dan si Y dulu, agar kita bisa mencari si U-nya ini. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, kita langsung masuk ke yang A. Nah, untuk yang A ini rumusnya adalah marginal utility si X dibagi marginal utility si Y sama dengan PX per PY. Nah, kita kan nggak tahu nih si marginal utility X-nya berapa. Nah, ini ada caranya nih. Kita memakai turunan lagi. Turunannya siapa? Yang tadi, yang total utility tadi. Gue tulis lagi ya. U sama dengan X pangkat 3, Y pangkat 2. Maaf tulisannya jelek. Nah, marginal utility X sama dengan delta TU per delta TX. Atau persamaan si U ini atau TU ini. Nah, delta QK per delta PK. Persamaan QK yang mau kita turunin adalah si PK-nya. Berarti kan yang mau kita turunin kan si min 2 PK-nya doang kan. Berarti min 2 PK turunannya adalah min 2. PK-nya ini kita udah dapet tadi kan 2 kan. Tahu kan PK-nya tadi 2. QK-nya tadi yang udah kita cari hasilnya 48. Nah, tinggal kalian kaliin. Min 2 kali 2 per 48. Hasilnya adalah min 0,083. Itu dia merupakan produk inelastis. Kalau misalkan dia lebih besar daripada 0, misalkan 0,083, dia positif tapi dia merupakan elastis. Nah, artinya apa? Jika harga barang K naik sebesar 1%, maka permintaan barang K turun. Karena dia negatif, jadi dia turun. Sebesar 0,083%, ceteris paribus. Gitu. Kadang dosen suka ada yang suka nanyainnya gini, jika harga barang K naik sebesar 10%, kalau kalian ketemu gini, jangan khawatir. Nolnya kalian geser ke kiri aja. Kalau misalkan dia 10% ya. 10% berarti 0,83. Maka permintaan barang K turun 0,83%. Kok gimana kalau misalkan dia 2%? 2% nih misalkan. Nah, kalian kaliin aja 0,083 dikali 2. Hasilnya berapa tuh? 0,083 kali 2. 0,166. Berarti maka permintaan barang K turun sebesar 0,166 gitu. Pokoknya kalian kaliin aja biar lebih gampangnya. Kan ini min 0,083 kali 1 kan hasilnya turun nih, turun 0,083. Kalau kali 2, kalian kaliin 2 aja. Min 0,083 kali 2. Atau kalau misalkan 20%, berarti min 0,083 dikali 20. Kalau misalkan dia minus, dia turun. Kalau misalkan dia positif, dia naik. Gitu. Nah, ada beberapa dosen kalau misalkan diminta arti ekonominya, harus ditulis lengkap seperti ini. Kalau misalkan Pak Satrio, kayak kemarin Miko, gue dapat juga kayak gini. Kalau ditulis kayak gini doang, nggak apa-apa. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang ya. Kalau dulu iya boleh kayak gini doang. Kalau kemarin Matbis, gue sama Bu Harma ini harus ditulis lengkap seperti ini. Lanjut ya, ada yang mau bertanya nggak? Kak, mau tahu dong 1%-nya itu kita mau dapat dari mana ya? 1%-nya itu kita pemisalan. Boleh berapa aja. Makanya lebih gampangnya itu gue tulisnya 1% doang gitu. Karena kan min 0,083 kali 1 kan hasilnya tetap aja 0,083. Itu pemisalan. Kalau kalian mau bikin, jika harga barang K naik sebesar 10%, ya kalian tinggal kaliin aja min 0,083 kali 10 gitu. Ini pemisalan doang. 1%. Oh, jadi itu nggak ada di soal ya, Kak? Iya. 1%. Kalau kalian mau tulis di jawaban UAS nanti, kalau misalkan jika harga barang K naik sebesar 10%, ya nggak apa-apa juga. Asal harga barang K-nya turun sebesar berapa. Yang penting harga barang K-nya turun sebesar berapa. Kalau misalkan dia naik sebesar 10%, ya berarti min 0,083 dikali 10 hasilnya kan 0,83% kan. Berarti barang K-nya turun sebesar 0,83% gitu. Oh iya, Kak, satu lagi. Kan aku nggak pernah dijelasin tentang ceteris paribus. Boleh dijelasin nggak sih ceteris paribus itu? Sebentar ya. Kalau ceteris paribus itu dia kalau misal di mana permintaan yang meningkat akan menyebabkan harga turun. Nah, permintaan dia kan atau sebaliknya dan berlaku juga sebaliknya. Nah, dia kan permintaan turun, harga barang naik, permintaan turun. Jadi kan berlawanan.
Nah, karena dia berlawanan, jadi dia disebut ceteris paribus gitu. Ceteris paribus di mana permintaan yang meningkat akan menyebabkan harga turun dan berlaku juga sebaliknya. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak? Kalau misalkan harga barangka naik sebesar 1%, maka permintaan barangka naik juga. Dia nggak ceteris paribus. Tadi siapa yang nanya? Aku, Kak. Ah, iya. Gitu. Kalau Jadi yang kalau itu, ya, kalau ya, misalnya dua-duanya naik itu disebutnya apa? nggak usah ditulis apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, makasih, Kak. Kalau misalkan dia harga barangka turun sebesar 1%, maka permintaan barangka turun juga. Nah, itu dia juga nggak bisa disebut ceteris paribus. Gitu. Pokoknya kalau ceteris paribus, harga naik, permintaan turun. Atau harga turun, permintaan naik. Seperti itu. Kira-kira menjawab nggak? Menjawab, Kak. Makasih, Kak. Oke. Nah, kita lanjut ke elastisitas titik produk U. Nah, Kak, saya mau nanya, Kak. oh iya, boleh. Kenapa? Untuk melihat permintaan barangka turun itu kan dari lihat minus atau positifnya kan, Kak. Kebetulan ini dapat minus 0,083. Kalau nggak salah, saya pernah dengar dari dosen itu ada kita lihatnya itu nilai mutlak. Nah, itu untuk menunjukkan apa ya, Kak? Nilai mutlak itu ya, Kak? Nilai mutlak? Ya, Kak. Yang dia nggak lihat minus atau positifnya. Kalau nggak salah itu yang nentuin inelastis, elastis atau uniter ya, Kak? Sebenarnya kalau misalkan dosen kamu mau dimutlakin seperti ini, jadi kan hasilnya 0,083 kan ya. Itu sebenarnya nggak pengaruh. Karena yang mau menentukan dia produk inelastis atau bukan, itu dari minusnya gitu. Kira-kira menjawab nggak? Soalnya yang kita mau tentuin dia inelastis atau bukan, kita lihatnya dari minusnya. Kalau misalkan dia kurang dari 0, berarti dia inelastis. Kalau lebih besar daripada 0, dia elastis gitu. Yang mau kita lihat minus. Tapi kalau misalkan mutlak, kalau mutlak ini kan pasti positif ya. Jadi 0,083. Iya, Kak. Gak apa-apa. Kalau misalkan dosen kamu mintanya mau dimutlakin, gak apa-apa. Jadi dari ini 0,083 ini kamu mutlakin, jadi 0,083 kamu tulis aja inelastis. Karena yang mau kita lihat adalah si minusnya ini. Gitu. Oh, berarti lihat dari minus positifnya, Kak? Iya, Dari Terus dari minus... Mungkin dosen kamu maunya yang hasilnya positif kali ya. Jadi makanya dimutlakin jadinya segini. Tapi yang mau kita tentuin dia produk elastis atau inelastis, itu dia dari minusnya. Terus untuk lihat dari tadi, Kak, yang Kakak bilang bahwa ini maka permintaan barangka turun 0,83. Nah, lihat dari turun naiknya itu juga lihat dari posisi negatif atau positifnya kan, Kak? Benar. Kalau misalkan dia negatif, berarti dia turun. Nih, kayak gini kan dia negatif, berarti dia turun. Kalau misalkan dia positif, produk dia kan pasti elastis. Pasti barangka naik sebesar 0,083. Gitu. Oke, Kak. Ya, Pak. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Kita lanjut ya ke elastisitas, ya. Tadi aku baru datang, itu 2 sama 48-nya dari mana, Kak? 2 sama 48-nya ini, kan PK-nya ini kan udah dikasih tahu di soal. Price CK-nya ini kan 2. Lalu 48-nya dapat dari yang QK-nya Tinggal masukin ini. aja ya, Kak? Iya, benar. Yang ini. Oke, Kak. Paham. Oke, siap. Lanjut ya ke elastisitas titik pada produk U. Nah, ini juga sama aja. Gue tulis ulang lagi ya. QU sama dengan 30 plus PK dikurang PU. Nah, dia kasih tahu kan, delta QU turunan delta QU terhadap delta PU. Nah, yang ada di persamaan QU, kita turunin si PU-nya. Nih, kita turunin si PU-nya. Nah, kan dia min PU nih. Berarti kalau kita turunin jadi min 1 ya. Nah, kita turunin jadi min 1. PU-nya tadi kan udah dikasih tahu nih, 4. Nih, PU-nya 4. Lalu QU-nya adalah 28 yang tadi kita cari. Nah, tinggal kita masukin aja deh. Min 1 dikali 4 per 28 hasilnya min 0,143. Dia juga inelastis.
Nah, arti ekonominya apa? Jika harga barang U naik 1%, maka permintaan barang U turun karena dia negatif sebesar 0,143%. Itu ceteris paribus gitu. Atau if PU naik 1%, permintaannya turun 0,143% gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak? Kak, mau nanya Kak, Iya, silakan. kalau misalnya pakai yang if itu harus pakai ceteris paribus juga nggak sih di belakangnya? Lebih aman sih tulis ya. Lebih aman tulis. Oke Kak, makasih Kak. Oke, ada lanjut ke sebelahnya ya. Elastisitas silang produk K. Nah, elastisitas silang ini kita hubungin delta QK per delta PU dikali PU per QK. Karena produk K yang berarti kita tulisnya QK, tapi pakai price-nya CU gitu. Nah, delta QK tadi 40 min 2 PK plus 3 PU ya. Aku tulis lagi QK sama dengan 40 min 2 PK plus 3 PU. Nah, berarti turunan QK terhadap PU. Berarti persamaan QK yang ini kita turunin yang PU-nya aja. Yang berarti yang PU kan yang si ini kan, 3 PU ini kan. Plus 3 PU. Nah, turunan 3 PU itu plus 3 PU itu adalah 3. PU-nya tadi kan udah dapat diketahui 4 ya, yang ini. Lalu QK-nya tadi kita udah dapat adalah 48. Kali 4 per 48 hasilnya 0,25. Nah, untuk produk elastisitas silang, dia cuma ada substitusi atau komplementer. Kalau yang tadi kan elastis sama inelastis kan, tapi itu khusus untuk elastisitas titik. Sedangkan kalau elastisitas silang, dia tuh jenis produknya kalau nggak substitusi atau komplementer. Kalau dia lebih besar daripada 0, dia substitusi. Kalau misalkan dia kurang daripada 0 atau dia minus sekian, dia komplementer atau sebagai barang pengganti. Atau barang sementara gitu. Dan artinya itu apa? Jika harga barang U naik, harga barang U ya karena dia PU, price U, naik sebesar 1%, maka permintaan barang K naik sebesar 0,25%. Naik karena dia positif ya, dia nggak ada tanda minus. Gitu. Oh, dia nggak ceteris paribus, maaf. Ini salah tulis teman-teman. Jadi untuk yang lebih simpelnya adalah if PU lebih besar daripada 1%, maka permintaan K-nya itu juga naik sebesar 0,25%. Gitu. Kita lanjut ke elastisitas silang produk U ya. Nah, untuk produk U juga sama, kita pakai persamaan si QU. Karena dia produk U atau Q kuantitinya si U, berarti persamaan QU tadi 30 plus PK min PU ya. QU sama dengan 30 plus PK plus PK dikurang PU. Nah, berarti rumusnya adalah delta QU per delta turunan delta QU terhadap PK. Berarti persamaan QU yang mau kita turunin adalah si PK-nya. PK itu kan plus PK atau plus 1 PK. Berarti kalau kita turunin jadi 1 ya. Nah, PK-nya tadi kita udah tahu, karena diketahui PK-nya itu adalah 2 yang ini. Nah, QU-nya itu adalah 28 yang tadi kita udah cari di sini. Udah deh, tinggal kalian kali 1 dikali 2 per 28, hasilnya 0,071. Dia substitusi juga. Jadi jika harga barang K naik sebesar 1%, maka permintaan barang U adalah naik sebesar 0,071%. Jadi if PK naik sebesar 1%, maka DU naik juga 0,071%. Ini juga salah ya, bukan ceteris paribus ternyata. Ada yang mau bertanya? Kok mau nanya kok? Iya, silakan. Kalau inelastis itu kurang dari 1 kan ya kok? Apa? Inelastis? Iya. Inelastis iya, kurang dari 1 atau kurang dari 0 ya? Sebentar. Oh iya, lebih kecil daripada 1. Iya. Sorry ya. Iya. Inelastis kurang dari 1. Ya.
Kak, Berarti kalau berarti elastis itu lebih besar daripada 1 ya? iya, Kak, berarti kalau misalnya dia 0,143 masih inelastis kan ya, Kak? Gimana kalau misalkan 0,143? Iya, masih inelastis dia. Oke, Kak. Maaf ya. Kak, kalau minus 2 gimana, Kak? Kalau minus 2, inelastis dia. Misi, Kak. Kalau misalkan dia elastis kan lebih besar daripada 1. Kalau misalkan kalian kaliin, ternyata hasilnya adalah 1, sekian atau 2, sekian, dia berarti produk elastis, teman-teman. Tapi kalau misalkan dia min 1, sekian atau 0, sekian, pokoknya yang kurang dari 1, itu dia masuknya inelastis. Ya, tadi ada yang mau bertanya, gimana? Itu Kak, saya mau tanya Kak. Itu kan ya kalau min 2 itu bukannya elastis ya Kak? Soalnya kan tanda min itu bukan nunjukin nilainya. Min 2 inelastis. Min 2 itu masuknya elastis Kak. Kan minnya itu cuma tanda kalau dia tuh elasticity demand gitu Kak. Kalau plus itu supply gitu Kak. Oh, kalau misalkan makanya dimutlakin gitu kayaknya Pak. Oh. Min itu tanda dia demand. Oh iya. Bentar. Tadi gimana? Kalau misalkan dia minus, mutlak itu sebagai tanda mutlak doang ya? Atau gimana? Sebagai tanda demand? Kalau demand itu pasti selalunya minus. Soalnya kan harga naik, pasti demand turun. Nah, itu makanya dimutlakin itu biar tahu angkanya kalau 0 itu perfect inelastic. Kalau 0 sampai 1 di bawah 1 itu inelastic gitu sih kok. Minnya itu cuma tanda bukti kalau dia demand. Kira-kira iya, gimana? Iya, kira-kira seperti itu yang tadi penjelasannya. Thank you, tadi siapa namanya? Iya, itu. Ken kok. Oke. Thank you ya, Ken. Oke. Kata-katanya aja antara demand sama supply. Iya, benar. Oke, kita langsung masuk ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4 itu mengenai optimasi fungsi integral. Sebuah perusahaan makanan pembuat combro mempunyai fungsi marginal revenue ditunjukkan dengan persamaan MS sama dengan 25 min 5Q min 2Q kuadrat. Dan fungsi biaya marginalnya itu atau MC ditunjukkan oleh persamaan MC sama dengan 15 min 2Q min Q kuadrat. Dari informasi tersebut, di atas tentukanlah jumlah combro yang harus diproduksi agar memaksimumkan profit. Berarti yang mau kita cari adalah si Q-nya ya, atau Q-nya. Lalu yang kedua, gambarkan kondisi saat profit maksimum. Yang ketiga adalah hitunglah profit maksimumnya. Nah, kita langsung masuk aja. Yang pertama, diketahui kan MR-nya itu 25 min 5Q min 2Q kuadrat. Lalu MC sama dengan 15 min 2Q min Q kuadrat. Yang ditanya adalah AQ. Yang kedua kita suruh gambar jika profitnya dia maksimum. Lalu yang ketiga hitunglah profit maksimumnya ya kan. Lalu langkah pertama untuk yang A itu adalah kita buat persamaan MR sama dengan MC. Nah, MR-nya kan tadi 25 min 5Q min 2Q kuadrat sama dengan 15 min 2Q min Q kuadrat. Nah, kita pindahkan semua ke kiri. Jadi 25 dikurang 15. Hasilnya adalah 10 min 5Q. Ini min 2Q kita pindahkan ke kiri. Jadi min 5 ditambah 2. Hasilnya adalah min 3Q. Lalu min Q kuadrat yang ini kita pindahkan ke kiri. Jadi min 2Q kuadrat ditambah Q kuadrat. Hasilnya min Q kuadrat. Nah, lalu kita usahakan min Q kuadratnya ini positif, teman-teman. Jadi kita bisa pindahkan dia ke kanan lagi. Jadi 0 sama dengan Q kuadrat plus 3Q. Karena min 3Q kita pindahkan ke kanan jadi min plus 3Q. 10-nya ini kita pindahkan ke kanan jadi minus 10. Nah, kita bisa pindahin dia ke kiri juga. Karena saya udah dia Q kuadratnya ini dia udah positif. Jadi Q kuadrat plus 3Q min 10 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita langsung masukin ke rumus ABC. Nah, kita tentuin dulu nih. A-nya ini kan 1 karena dia Q kuadrat. Koefisiennya itu adalah 1. Lalu B-nya itu adalah 3. C-nya itu adalah min 10. Nah, baru deh kita masukin ke rumus ABC. Rumus ABC kan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Min B-nya
B-nya itu kan tadi 3. Berarti kita tulis min 3 plus minus AK. B kuadratnya itu kan 3. Berarti 3 pangkat 2, 9. Dikurang 4AC. 4 tetap, A-nya itu 1, C-nya itu minus 10. Terus bawahnya itu 2A. 2 kali 1. Berarti tetap 2 ya. Lalu min 3 plus minus AK. 3 kuadrat hasilnya adalah 9. Lalu min dikali 4 dikali 1 dikali minus 10. Hasilnya adalah minus 40. Nah, 9 min kali min itu kan jadi positif kan, teman-teman. Jadi, 9 ditambah 40. Hasilnya adalah 49. Jadi, min 3 plus minus AK 49 per 2. Nah, AK 49 ini kan kebetulan bulat ya. Jadi, hasilnya adalah 7. Berarti min 3 plus minus 7 per 2. Nah, baru kita bagi. Karena dia ada plus minus, kita bagi. Yang satu min 3 plus 7, yang satu lagi min 3 min 7. Jadi untuk yang Q1 itu min 3 plus 7 per 2, hasilnya itu min 3 plus 7 hasilnya adalah 4, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu yang Q2 adalah min 3 dikurang 7, hasilnya adalah min 10. Min 10 dibagi 2 hasilnya adalah min 5. Nah, lalu M sama TM. Nah, kita ambil yang positif teman-teman. Yang positif kan 2, berarti kita tulis M. M itu apa? Memenuhi. Sedangkan yang minus ini dia tidak memenuhi, teman-teman. Jadi yang kita ambil adalah Q1-nya sebesar 2. Oke. Iya. Kalau misalnya hasilnya ini kan karena dia 49 itu akar 7, kalau misalnya dia nggak bisa diakarin gimana? Apa akarnya tulis aja atau? Maksudnya nggak bisa diakarin, kayak contohnya dia gimana tuh? Minus 49 atau gimana? Min 3 plus minus akar 10. Kan 10 tuh nggak bisa diakarin tuh. Gimana? 3, min 3 plus minus akar? Akar 10 per 2. Oh. Kalian di ujian boleh pakai kalkulator kan ya? Kalau misalkan kalian menemukan kayak gini, kalian langsung aja ketik di kalkulator gitu. Nggak apa-apa. Iya, Kak. Boleh kok kamu pakai kalkulator? Iya, boleh. Jadi kalian kalau misalkan ini kalau pakai kalkulator saintifik, kalian bisa langsung aja min 3 plus AK 10 per 2. Lalu Q2-nya min 3 min AK 10 per 2. Jadi nanti langsung keluar hasilnya. Dan pasti itu hasilnya adalah koma. Tapi kalian ambil biasanya 2 angka belakang koma aja gitu. Terima kasih, Kak. Oke, ada lagi? Ini kebetulan angkanya bulat ya. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ya ke yang C. Nah, untuk yang B ini, karena dia harus gambarnya ini kebetulan kita harus menentukan dia profit maksimumnya berapa, kita cari yang C-nya dulu, teman-teman. Nah, P maksimum kan rumusnya tadi P itu kan total revenue dikurang total cost kan. Nah, total revenue-nya itu rumus kita cuma dikasih tahu marginal revenue sama marginal cost-nya doang. Nah, gimana sih untuk mencari total revenue-nya itu? Nah, kita pakai integral, teman-teman. Integral dari apa? Dari marginal revenue. Kalau tadi turunan kita kurangkan variabelnya, kalau integral kita tambahkan. Nah, ini kan integral dari 25 min 5Q min 2Q kuadrat. Kalau kita integralkan jadi 25 kita tambahkan Q-nya. 25Q min. Nah, karena dia min 5Q, ini gue tulis lagi ya di atas ya. Min 5Q. Q ini kan dia pangkat 1. Nah, satunya ini kita pindahkan ke depan. Jadi min 5 kali 1. Tetap min 5 ya. Sorry. Ini min 5Q kan. Min 5Q kita tambahkan dengan 1. Jadi min 5Q pangkat 2 kan. Nah, baru kita bagi min 5 per 2. Karena dia udah kita tambahkan. Min 5 per 2, Q pangkat 2. Min 5 per 2, Q pangkat 2. Nah, yang ini juga sama nih. Min 2 Q pangkat 2-nya. Min 2 Q pangkat 2. Nah, 2-nya ini kita tambahkan 1 dulu, teman-teman. Nah, jadi 3 kan? 2 tambah 1 kan 3. Jadi, min 2 kita bagi dengan 3. Min 2 per 3, Q pangkat
3. Gini. Jadi min 2 per 3 Q pangkat 3 plus C. Nah, kalau misalkan integral itu pasti dia belakangnya plus C, teman-teman. Mungkin yang di SMA pernah dapat, ya pasti ini kalau misalkan dia integral, pasti belakangnya dia plus C. Nah, untuk total cost-nya juga sama. Kita juga integralin si marginal cost-nya. Marginal cost-nya kan tadi udah dikasih tahu 15 min 2Q min Q kuadrat tuh. Nah, sama caranya. Min 15 kita tambahkan jadi 15Q. 15 kita integralkan jadi 15Q. Lalu untuk 2Q, kalau kita integralkan kan Q ini dia pangkat 1. Nah, kita tambahkan 1 juga nih. Nah, jadi 2 kan? Nah, berarti 2 per 2 Q pangkat 2. 2 per 2 kan 1. Nah, 1Q pangkat 2. Kalau 1 itu biasa nggak ditulis. Jadi langsung minus Q pangkat 2. Ini sorry ada minus ya ternyata. Nah, min Q pangkat 2. Nah, sama yang ini. Min Q pangkat 2 ini. Min Q pangkat 2. Nah, ininya kita tambahkan dengan 1 lagi kalau mau integral. Jadinya, dia kan 1 kan sebenarnya koefisiennya. Berarti min 1 per 2 tambah 1 yang tadi, 3. Min 1 per 3, Q pangkat 3. Nah, jadinya 15Q min Q kuadrat min 1/3 Q pangkat 3 plus C. Gitu.